BKC itu Mas, itu adalah struktur bangunan yang dibuat dari purlin. Udah kenal kan purlin ya? Purlin. Purlin ya kan, purlin berbahan baku baja Haiten dari Nexalum. Baja Haiten dari Nexalum. Nexalum. Ya, produksi PT Tata Metal Lestari. Tata Metal Lestari. Nah, kemudian dikombinasikan dengan aksesoris, bracket, baut, itu didesain dengan sistem PEB. PEB. tahu nggak? Sistem konstruksi di mana semua proses rekayasa teknik atau engineeringnya itu dilakukan di luar lokasi proyek. Jadi itu kalau di proyek udah nggak perlu apa-apa gitu enggak? Nah, jadi sistemnya semua komponen BKC ini kita bikin di workshop di pabrik kita. Oh, ya sudah dicetak di sana. Benar. Semua komponennya itu dibikin di pabrik, lalu di workshop. Jadi nanti waktu di proyek tinggal pasang. Lebih cepat berarti ya. Nah, kemudian BKC ini, bangunan ini, sistem ini kita desain dengan software khusus, softwarenya khusus. Software itu alat bantu. Jadi alat bantu hitung gitu ya, ya. untuk gambar. Kayak kalkulator gitu loh. Nah, itu alat bantu. Jadi yang memikirkan tuh bukan hanya otak aja tapi dari kita sendiri benar. sudah ya dari program software itu ya alat bantu merancang kita. juga. Kita ngitung sendiri bisa manual, Iya. cuman lama. Seperti ini. Jadi dari biasanya ada gambar dari customer. Gambar dari customer, kemudian kita analisa strukturnya kuat atau enggak. Kalau misalnya enggak kuat, perkuatannya seperti apa. Nah, ini pakai software khusus perhitungan. Nah, kemudian dari analisa struktur itu keluar gambar detail, Mas. Gambar detail. Kayak seperti kita bikin baju kan ada pola-polanya. Ya betul ada gambar-gambarnya Nah, dulu ya. kita Di mana yang perlu dijahit, di mana yang perlu ditambahin bahan, sambungan dan lain-lain gitu ya. Nah, dari gambar detail ini ada 2 gambar. Jadul satu soft drawing, satu erection drawing. Bedanya apa Mas? Soft erection. Soft drawing sama erection Mas. Ya, kalau soft drawing itu gambarnya nanti dipakai ke pabrik. Nah, pabrik langsung masuk ke mesin tuh. Jadi langsung masuk ke mesin. Canggih ya? Canggih banget. Otomatis ya? Otomatis. Jadi kita kirim filenya ke pabrik dari mesin langsung produksi keluar tuh Mas. Telotok itu kayak suara apa? Telotok kayak mau ngeden ya. Jadi itu gambar di ini ya. Jadi begitu keluar purlinnya itu untuk lubangnya sekian itu sudah terlubang semua ya. Purlinnya posisi lubangnya di mana, bracketnya bentuknya seperti apa langsung keluar dari otomatis. Soft drawing. Nah, di situ ada purlin, ada lubang-lubangnya, kemudian bracket, ada lubang-lubangnya, posisinya. Oh, ini yang tadi singkatannya PEB tadi ya? Ya, PEB itu sistemnya. Mas. Nah, ini salah satu contoh gambar soft drawing. Nah, dari gambar ini nanti dimasukkan ke mesin tuh. Mesin keluar seperti itu, Mas. Keren, kan? Jadi awalnya masuk tuh masih gulungan lembaran lebar gitu. Iya, masuk lembaran koil, langsung masuk. Jadi purlin udah lubang-lubang. Otomatis ya sesuai desain yang sudah jadi dibuat presisi, nggak akan meleset, Mas. Nah, ini contoh gambar erection drawing. Wah. Kenapa erection drawing? Itu kan berdiri kan? Iya. Kalau berdiri nggak kelihatan ya kan? Itu dua berdiri bilangnya. Iya. Nah, itu erection drawing seperti ini nih untuk acuan tukang untuk kerja, untuk merakit, ya kan? Oke. Enak kan? Jadi ini di lapangan itu tinggal ngerakit aja. Jadi nanti ini apa namanya? Sobat-sobat si mantap ini yang biasa aplikator ya kan? Bisa nyobain ini nih. Gampang banget. Gampang sekali ya? Gampang banget. Karena itu saya lihat kok ada kode-kodenya. Iya benar. Oh, itu berarti posisi penempatannya. Benar. Itu kok di dalam gudang ada gudang lagi itu gimana ceritanya itu? Itu di dalam gudang ada apa itu namanya? Itu kayak apa namanya? Kalau kita sebutnya mezanin. Ruangan ya. Biasanya kalau gudang kan biasanya ada office-nya, ada kantornya ya kan? Iya. Nah, itu untuk tempat kantornya. Nah, ini nanti dikombinasikan dengan Sakura DX MP itu. Jadi untuk alas storenya atau floor deck-nya itu pakai Sakura DX MP. Rangkanya pakai sistem BKC. Iya, betul itu. Floor deck-nya pakai Sakura DX MP. Dan bakunya apa namanya? Mas dari bisa geser sedikit biar nggak menutupi Mas. Baja Haiten Nexalum. Ya kan? Kita mempunyai AZ 100 kemudian G-nya 450. Ya kan? Itu lebih besar dari kuat tarik baja biasa. Mas, ini pertanyaannya teman-teman. Kok kenapa harus G450, Mas? G450 karena apa namanya? Biar materialnya itu ringan. Pertama ringan. Ringan. Terus untuk memenuhi kebutuhan struktur yang kuat. Kuat tariknya. Tapi ringan, iya kuat, benar. Tapi ringan. Iya, makanya. Kuat. Mutu bajanya harus tinggi. Mutu bajanya tinggi, kuat tapi ringan. Kuat tapi ringan. Kalau biar bisa erection berdiri sendiri. Iya benar. Enggak sampean itu kalau Mas Bro itu kuat apa ringan ini Mas Bro ini? Kuat. Ringan. Kira-kira bisa nahan beban berat maksimal berapa? Ya kalau itu ya 55 sih masih kuat belum gendong. Ya, berat itu bukan hidupnya. Masalahnya kalau nggak kuat nanti mau disulam pakai G450. Ya. Oke, nah. Oke. Kemudian apa namanya ciri khas coil Nexalum ini kita mempunyai lapisan tin organic coating. Tin organic coating itu apa sih Mas? Tin organic
Coating itu fungsinya tuh yang pertama untuk anti fingerprint. Anti fingerprint. Jadi apa namanya lapisan Nexalum itu kalau nggak gampang kotor. Nggak. Kalau kita sentuh nih, iya. itu nggak apa namanya bekas ya. Bekas. Ya. Kemudian dia melindungi dari tetesan air. Nah, air itu kan bahaya buat lembab, istilahnya lembab. Korosi. Nah, okay, dia udah melindungi dari tetesan air. Kemudian dari paparan debu. Jadi nggak gampang kotor. Jadi kalau pakai bahan-bahan dari Nexalum itu mau dipakai genteng maupun dipakai purlin maupun dipakai taso aman ya, aman kinclong gitu loh. Ini ada dimensinya Mas. Dimensi ukuran berarti Mas? Ukurannya dari C125 atau 12,5 cm sampai C300. Oh, dari 12,5 cm sampai C300. 300 itu berarti 30 cm. Gini ya? Nah, oh, gede itu, juga itu ya? belum Erickson. Oh, ini belum Erickson. Kalau Erickson 6 meter. Nanti tak minta Pak Firman soal Erickson yang benar. Nah, ini yang ketiga adalah komponen BKC itu aksesorisnya Mas. Aksesoris. Nah, aksesoris itu ada bracket tuh, itu bracket itu juga diproduksi di pabrik. Oke. Dengan mesin. Itu jadi nggak dibolongin pakai bor manual gini ya kan ya? Udah dari mesin. Nah, pakai laser Mas? Belum ya, pakai laser. Pakai laser ya. Laser. Nah, penggunaan BKC itu dipakai buat apa tuh? Bisa yang pertama. Ya itu ada gudang. Gudang ya kan tuh, gudang, pabrik atau workshop, kemudian lapangan futsal atau olahraga, itu badminton ya kan. Kemudian kandang ayam juga bisa. Wah, kandang ayam sekarang mewah-mewah. Modern ya? Iya, modern. Kemudian pasar nih kan. Pasar bagus tuh. Pasar ya bersih, pasar bersih. Kemudian sekolah-sekolah juga bisa. Sekolah-sekolah juga bisa. Nah, misalnya ini misalnya udah ada gudang mau bikin office di dalam gudang. Nah, itu kita pakai yang sistem mezanin itu. Kemudian tempat parkir motor vertikal. Nah, naik. Oh, vertikal tuh naik ya, Mas. Iya, tempat parkirnya bisa tingkat. Nah, Mas Andi nih, misalnya mau ada pertanyaan boleh nggak nih? Siap. Untuk produk purlin ini kan ditanam ke dalam bangunan itu terkoneksi dengan misalkan bata merah ataupun bata ringan ya. Iya, benar. Yang pastinya kan tersentuh dengan semen. Cairan semen. Oh, iya. Nah, ini pertanyaan saya ini tahan nggak dengan cairan semen ini, Mas Andi? Tenang saja Mas. Dari bahan Nexalum ini udah dikondisikan dengan apa namanya resin Mas. Resin ya. Nanti lapisan ada resinnya. Itu udah melindungi material itu dari paparan air semen. Oh. Jadi jangan khawatir. Pakai purlin, kolom purlin buat struktur. Terus nanti dikasih apa namanya dinding bata, nggak masalah. Berarti ini boleh dong Mas Andi ya, saran untuk Mas Bro ya kan, supaya nggak terkena sinar paparan matahari, biar nggak hitam, kasih lapisan resin. Biar nggak karatan ya kan. Biar mulus kinclong. Iya. Selanjutnya nih Mas Andi ya, kalau untuk kanal C sendiri ya kan kadang juga ada juga teman-teman dari sobat-sobat suka bertanya, ada yang suka dipendam pakai aduan atau apa, itu diperbolehkan nggak sini untuk kanal C ini? Oh, kanal C ya. Kanal C apa namanya? Kanal C purlin maksudnya. Kanal C purlin ya. Purlin ya? Bisa. Bisa, Mas. Bajaringan biasa, kanal C bajaringan biasa. Bajaringan gimana Mas? Bajaringan sebenarnya bisa. Bajaringan bisa. Apa namanya? Yang penting air semennya itu kan nggak apa namanya? Nggak terus-menerus. Dia kan langsung kering. Ya kan? Jadi nggak masalah. Oke. Jadi nggak masalah. Bajaringan ataupun purlin C purlin ini mau dikasih misalnya dicampur dengan istilahnya ditanam komposit. Kalau istilah strukturnya komposit itu nggak masalah. Bisa buat rumah juga ternyata ya. Rumah tinggal bertingkat. Nah, kalau bertingkat kan pasti ada cor buat lantainya. Buat lantai 2 tuh ya kan cor. Nah, kita pakainya Sakura DX merah putih. Merah putih, merah darahku putih tukang. Nah, kenapa kita pakai Sakura DX merah putih? Kenapa Mas? Nah, itu ada tulisannya kan? Pinter ya. Enggak perlu mengejar. Karena ada ini nih salah satu ada tulisan ini, ada solid resinnya ini yang merah nih, solid resin ini. 4 kali tahan berat. Iya, benar. Ini ada tulisannya Sakura DX merah putih tuh. Lapisannya 4 kali lebih tahan karat. Kalau kita lihat di pasar kan belum ada yang warna begini ya. Warna gini. Iya, benar. Jadi ini warnanya khusus Mas, solid resin. Wah. Merah. Nah, keunggulan dari solid resin sendiri ini apa nih Mas Andi? Udah ada tulisannya. Udah ada tulisannya, baca sendiri. Ini solid resin ini. Masalahnya gini Mas Bro, kegunaannya host itu kegunaannya untuk bintang tamu. Jadi bintang tamu kalau nggak ditanya nggak bekerja dong. Dia lagi bicara. Soalnya masih lama. Solid resin ini yang pertama melindungi 4 kali lebih tahan karat. Kemudian dia lebih tahan terhadap semen. Karena Sakura DX ini kan nanti dicor ya kan? Ditutupin semen ya? Dicor. Iya, makanya pakai pelapis yang lebih tahan. Luar biasa. 4 kali tahan, 4 kali lebih tahan karat. Ini seumpama ya, yang 4 kali tahan lebih kuat tuh Mas Andi itu beda. Kamu nyepelein kok 4 kali gimana? Bro puasa. Nyepelein 4 kali mau 8 kali kuat kok. Tadi udah dijelaskan ya. Harus gitu caranya begini. Tadi
Sudah dijelaskan ya kan? Enggak perlu tebel-tebel. Yang penting kuat. Ya, yang penting jangan menyepelekan yang tipis. Ya, karena pakai G450. Yang tipis belum tentu lemah. Nah, dan yang pasti, yang ringan pun udah pasti kuat. Pakai G450 ya kan? Lanjut Mas. Nah, kemudian keunggulannya juga Sakura DX ini misalnya untuk tempat tinggal, untuk gedung perkantoran ya kan? Itu sudah teruji dengan tingkat ketahanan api. KTA ya, tingkat ketahanan api. Itu sesuai SNI 1741/2008. Nah, jadi kita udah uji di lab dengan apa namanya standar SNI. Luar biasa. Iya, benar. Jadi kalau misalnya amit-amit ya terjadi kebakaran, itu ada waktu evakuasinya lebih lama. Berarti lantainya nggak langsung rubuh. Iya, nggak langsung rubuh. Ada jeda waktu untuk lari evakuasi. Oke. Lanjut Mas. Nah, ini misalnya untuk mezanin ya kan? Ya. Mezanin. Misalnya ada aplikator di sini atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di misalnya mau punya gudang, mau bikin office di dalam gudang, pakai mezanin dengan sistem BKC ya kan? Pakai Porlin. Kemudian kalau mau dicor pakainya Sakura DX merah Sakura putih. DX merah putih. Berarti konsepnya kalau dibuat apa ya? Untuk kafe-kafe model industrial bisa itu banget. luar biasa di expose ya. Kita ya. Di expose bisa, nggak perlu dicat, tahan karat ya. Porlinnya juga nggak perlu dicat, udah anti karat. Anti ya kan? karat. Nggak perlu lagi maintenance takut keropos ya kan. Sudah melindungi badannya sendiri. Jadi ya? strukturnya kuat, kemudian anti karat, tahan. Sakura DX-nya juga Sakura DX-nya kuat, anti karat. Makanya jangan menyepelekan yang tipis. Yang tipis belum tentu lemah. Dan yang pasti itu 4 kali. Betul, 4 kali tahan karat. Sakura DX Bukan masalah 4 kali tahan kuat, tahan karat. Dengan lapisan solid resin. Oke, selanjutnya Mas Bro. Selanjutnya Mas. Lah ini nih Sakura DX MP. Nah itu, ada sistem sambungannya Mas. Oh jadi ini kiri kanan beda ya? Kiri kanan beda. Jadi nanti ini interlock dengan sisi yang sana Mas. Jadi nanti waktu dicor. Ini untuk sambungannya ya, kiri kanan beda ya? Saling mengait. Mengikat. Kiri kanan beda Mas Bro. Oke? Ya. Nah, beda. Wis. Nah, jadi karena sambungannya kuat nanti waktu dicor itu gak gampang. Gak lari ya? Bisa lari gampang rebes. Biasanya kan rebes-rebes tuh semuanya kan ya kan? Kalau ini enggak ya? Enggak. Oke. Itu keunggulan dari Sakura DX MP. Karena sistemnya interlock. Saling mengikat. Keunggulan BKC. Nah, ini kita tarik tadi kesimpulan. Keunggulannya BKC dikombinasikan dengan Sakura DX MP. Tadi bahan bakunya tipis kan? Betul. Ya, bobot bangunan lebih ringan. Kalau bobot bangunan ringan berarti pondasinya lebih simpel dan murah. Nah, benar. Jadi bisa menghemat biaya pondasi. Wah. Kemudian pemasangannya cepat karena apa? Sudah diproduksi di pabrik sistem PEB tadi. Oke. Jadi udah terubangi di pabrik semuanya. Udah di pabrik. Kita aja ya. Tinggal bawa kunci. Kunci krek yang muter-muter krek. Oke. Kuncinya bunyi kok ngek. Bunyi. Iya. Krek gitu. Nah, kemudian karena kita pakai bahan baku Nexalum, ya kan sudah ada lapisan anti karat, jadi nggak perlu dicat. Tidak perlu dicat lagi. Maintenance-nya gimana perawatan? Iya cuman terus tadi kan ada yang lapisan organik tadi kan ya. Betul. Nah, debu-debu kan nggak gampang nempel tuh. Berarti untuk perawatan hanya dilap aja ya, bersihin biasa ya. Itu pun juga dalam waktu yang lama. Oke. Gitu. Kemudian tidak ada sisa potongan di proyek karena semuanya udah dipotong, diproduksi di pabrik tadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi di lapangan tuh nggak ada yang namanya pakai gerinda, pakai gunting, ngelas gitu nggak ada. Jadi tinggal pasang. Dan pasti ini ya Mas Andi ya, untuk Sakura DX-nya ini sudah melalui uji tahan api kan? Sudah teruji ketahanan api TKA 120 garis 120 garis 120. TKA. Iya. Tenaga kerja. Bukan. Apa TKA apa? Ketahanan api, Mas. Oh, tahanan api. Ya, 1741/2008. Kemudian Sakura DX itu kan ada lapisan solid resin tadi Mas. Iya. Lebih tahan karat. Kemudian kali itu lebih tahan terhadap paparan semen. Jadi dibandingkan dengan produk-produk yang lain tanpa solid resin, kita lebih tahan lama. Lebih kuat, tahan lama. Nah, jadi Mas jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.